berbagi ilmu, berbagi pengetahuan kepada teman-teman sekalian mengenai asesmen kompetensi minimum atau AKM. Kita pasti pengen tahu apa itu AKM, asesmen kompetensi minimum. Kita sering mendengar bahwa tahun kemarin akan dicanangkan asesmen AKM dan sudah ada pelatihannya, anak-anak sudah mulai diuji cobakan. Baik, kita lihat apa itu asesmen kompetensi minimum AKM, yaitu penilaian kompetensi mendasar oleh
Dalam AKM literasi membaca, konten yang dikeluarkan adalah teks informasi dan teks fiksi. Apa yang ingin dicapai oleh siswa? Bahwa siswa mampu menemukan informasi dalam teks tersebut. Lalu siswa mampu menginterpretasikan. Siswa mampu mengevaluasi dan merefleksikan. Jadi tidak hanya sekedar membaca menjawab soal, tapi siswa memahami bacaan itu, mampu mengevaluasinya, lalu bahkan mengungkapkannya kembali dia mampu. Ya. Lalu yang AKM yang kedua adalah numerasi, kemampuan matematika dasar. Ya. Di antaranya berupa bilangan, pengukuran geometri, data dan ketidakpastian, lalu aljabar. Itu tingkat mendasar. Dari literasi numerasi ini, siswa diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami simbol, angka, juga siswa mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan perhitungan, dengan aljabar, dengan perbandingan dan sebagainya. Jadi tidak sekedar siswa itu hanya bisa jawab soal 2 tambah 2 4, tapi 2 dan 2 kenapa 4? Jadi siswa dilatih berpikir untuk kritis, analisis. Baik, lalu setelah AKM itu dilakukan, apa sih hasil yang ingin dicapai atau bagaimana penilaiannya? Nantinya siswa akan dibagi menjadi 4 kelompok. Ketika melaksanakan literasi membaca, literasi numerasi, nanti akan satu kalau dia mahir berarti dia mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Lalu yang kedua dia cakap, berarti B ya. Lalu yang ketiga dia masuknya kelompok dasar, dianggap saja C. Lalu yang terakhir baru yang D, atau siswanya harus melakukan intervensi khusus karena siswa tersebut masih belum mampu menemukan, misalnya kalau teks membaca dia bisa baca aja tapi nggak paham, baru hanya memindahkan dari apa yang di teks tapi belum paham isi teksnya tersebut. Contohnya seperti itu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, bahwa asesmen nasional khususnya AKM akan menciptakan segitiga belajar, bahwa pembelajaran yang dilakukan sehari-hari di sekolah, lalu diadakannya asesmen nasional AKM tersebut, lalu kurikulumnya dibentuk sebagus mungkin, sebaik mungkin, maka akan menciptakan kompetensi pemimpin sekolah yang baik, lalu akan menciptakan kompetensi guru yang baik. Karena asesmen ini nggak hanya murid, kepala sekolah juga nanti dites, diasesmen juga, guru juga diasesmen juga, dan akhirnya bermuara pada siswa mendapatkan pengalaman belajar yang baik yang akan mengendap dalam pikirannya, lalu dia mampu bersaing di masyarakat. Itu tujuan akhir dari AKM. Ya, baik Bapak Ibu.